Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 22, demikian bunyinya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan yang murni. Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan Tuhan pada hari ini adalah hatiku hanya untukmu. Sungguh bersukacita karena anugerah kasih Tuhan Yesus, hati nurani kita dan tubuh kita telah dimurnikan dari yang jahat. Hati nurani adalah suatu kekuatan yang mendorong kita melakukan perkataan dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Hati nurani berfungsi untuk mengendalikan pemikiran, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi hati nurani itu sangat menentukan apa yang akan kita lakukan. Kalau hati nurani kita penuh dengan kejahatan, maka yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perbuatan-perbuatan kita adalah sesuatu yang tidak mendatangkan berkat buat sesama kita. Bahkan akan melukai saudara-saudara kita, sesama kita. Tetapi kalau hati nurani kita berisi tentang hal-hal yang baik, maka apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, selalu memperhatikan apakah akan menjadi berkat buat orang lain, apakah akan menenangkan orang lain, apakah akan mendatangkan kebaikan buat orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi pengikut Kristus, tugas kita adalah merawatnya, menjaganya, supaya hati nurani kita tetap bersih. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan orang beriman. Karena dengan membaca firman Tuhan, maka perbendaharaan akan firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita akan sangat banyak. Dan pada saat kita berhadapan dengan situasi-situasi yang kita hadapi, maka kita akan mudah memperkatakan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah memperkaya wawasan, informasi-informasi keagamaan di dalam pemikiran kita, yaitu kita membaca tentang buku-buku tentang kebangunan iman, kebangunan rohani, pengalaman rohani dari orang lain. Atau informasi-informasi yang benar-benar memperkuat pertumbuhan iman dan percaya kita. Lalu yang ketiga adalah berdoa memohon pengampunan dan kemauan untuk mengampuni. Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita tidak boleh menyimpan kebencian dan dendam, menyimpan keburukan sesama kita yang kadang-kadang akan dipakai oleh kita, akan menjadi senjata buat kita di dalam menghakimi mereka pada saat kita bermasalah dengan mereka. Yang keempat adalah kita selalu berpikir positif terhadap orang lain. Kita tidak boleh menaruh curiga yang berlebihan kepada orang lain. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana juga kita harus berpikir dengan keadaan yang sedang kita alami. Mungkin kita sekarang dalam keadaan yang sulit, maka kita tetap berpikiran positif bahwa ini adalah sebuah ujian buat kita, sebuah proses yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita untuk hidup kita lebih baik lagi. Atau dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, kita pun selalu berpikir positif bahwa sukacita kita adalah karena berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima adalah hati kita yang penuh kasih. Mudah untuk menjadi berkat untuk sesama kita. Kita harus peka terhadap pergumulan saudara-saudara kita. Kita peduli terhadap kesulitan-kesulitan mereka. Kita mau mendoakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan. Dan kalau memungkinkan, justru kita bisa memberikan bantuan-bantuan yang konkret, bantuan-bantuan yang benar-benar sekarang lagi dibutuhkan oleh sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hadir di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, iman yang teguh, dan berkata, Tuhan, inilah hatiku hanya untuk-Mu. Ini adalah wujud cinta kita kepada Tuhan yang harus dibuktikan dengan tetap menjalankan ibadah dalam situasi pandemi COVID-19. Dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, menghususkan untuk beribadah bersama. Ini tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi inilah yang diminta oleh Tuhan, bahwa kita tetap harus hadir di hadapan Tuhan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan penuh dengan iman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang harus mengikuti ibadah dengan cara virtual, maka ikutilah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya adalah tantangan yang luar biasa buat kita untuk menjalankan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah hati nurani kita supaya cinta kita kepada Tuhan selalu abadi dan bergelora dalam segala keadaan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Amin.